Kita berjumpa kembali di dalam firman Tuhan yang adalah Yesus Kristus. Dan kalau Dia ada di tengah-tengah kita, maka berkat Dia curahkan kepada kita sekalian. Pada saat ini kita akan sama-sama membahas tentang Tuhan tahu. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita buat tanda kemenangan dulu yang Yesus berikan kepada kita, yaitu Dia menang di atas kayu salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Temanya adalah Tuhan tahu. God knows. Terambil dari kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu ia bersembunyi." Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat bahwa Adam itu, sekalipun dia bersembunyi di balik pohon, Tuhan tahu dia ada di balik itu. Mengapa dia bersembunyi? Karena dia melanggar apa yang Tuhan katakan, dia tidak dengar-dengaran. Dia berdosa. Di sini yang dipanggil bukan Adam dan Hawa, tapi yang dipanggil Adam, karena Tuhan berbicara kepada Adam bahwa dia tidak boleh makan pohon yang satu itu. Tuhan tidak panggil Hawa karena Tuhan tidak berbicara kepada Hawa. Jadi yang bertanggung jawab penuh adalah Adam. Sehingga ketika dia dengar kaki derap jalannya Tuhan di taman itu, firman Tuhan berkata, dia bersembunyi di balik pohon. Kadang-kala kalau kita buat salah, kita juga suka bersembunyi di balik pohon, membenarkan diri sendiri di balik pohon. Jealousy itu ada macam-macam pohon di mana kita bersembunyi. Tapi Tuhan tahu kita berada di mana. Alkitab berkata di sini, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Tuhan bertanya kepada kita sekalian, saat ini posisi kita ada di mana? Pada masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang bersembunyi ketakutan. Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan tahu penderitaan kita. Tapi ketahuilah, Tuhan juga tahu kemenangan kita. Jangan cuma kalau kita susah saja Tuhan tahu. Tapi kalau Dia berikan kita keuntungan, keberhasilan, sukacita, damai, sejahtera, biar kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam segala hal, Tuhan tahu keadaan kita. Pada Wahyu 2 ayat 2 berkata demikian, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta." Tuhan tahu semuanya. Di dalam kitab Wahyu dikatakan di sini, Tuhan tahu jerih payah kita. Tuhan tahu ketekunan kita. Semua yang kita kerjakan, kita tekun, kita ada jerih payah, kita ada susah, ada pergumulan, Tuhan tahu. Biarlah kita renung-renungkan. Dalam posisi apapun kita berada, katakan kepada dirimu sendiri, Tuhan tahu nak, Tuhan tahu. Jadi bagi kita sekalian, kita nggak usah ketakutan, kita nggak usah gelisah, kita nggak usah galau, karena kita tahu Tuhan tahu.
Apapun kita berada, di posisi apapun kita berada, Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan tahu, maka kita aman dan damai. Tuhan itu terlalu baik bagi kita sekalian. Di dalam Injil Yohanes 21 ayat 7, demikian bunyinya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa ia adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Tuhan tahu bahwa saat itu Petrus itu dia merasa bersalah sekali karena dia itu mengkhianati Tuhan. Dalam hidup kita ini tidak selalu kita jujur. Ada masa-masanya yang pernah kita alami, kita mengkhianati Tuhan. Tuhan tahu. Dan kalau kita datang kepada Dia, kita minta ampun untuk semua kesalahan yang kita buat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia pasti ampuni kita. Dan Dia pasti berikan kepada kita kehidupan yang sudah Dia janjikan. Keluaran 2 ayat 2. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ketahuilah, ketika bangsa Israel akan diselamatkan dari tekanan bangsa Mesir, Tuhan kirim bayi, bukan bala tentara, tapi Dia kirim Musa. Padahal sudah diperintahkan pada saat itu supaya bayi-bayi yang laki-laki ini dia harus dibunuh. Tapi bidan-bidannya berkata begini, sebelum kami tiba di sana, mereka itu kuat sekali mama-mama Israel ini. Ketika kami tiba, mereka sudah melahirkan. Jadi nggak bisa dibunuh. Nah, jadi mari kita renungkan. Kadangkala di dalam hidup atau sering banget kita rasa tidak berdaya. Mau bisa buat apa ini bayi ini? Tapi ada rencana Tuhan yang indah. Bayi ini ketika mau dibunuh, dia disembunyikan dulu oleh mamanya. Dipekap kali dia punya, kalau jangan sampai nangis. Tetapi sudah waktunya, dia tidak bisa sembunyi lagi. Apa yang dibuat oleh mamanya? Dibuat perahu kecil dari daun-daunan, kemudian dihanyutkannya di sungai Nil. Tapi apa yang terjadi? Putri Farao yang menemukan Musa ini. Dan ketika ditemukannya, Putri Firaun itu berkata, bawalah, di dalam Keluaran 2 ayat 9, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Lihat rencana Tuhan. Mama daripada Musa begitu percaya bahwa Tuhan pasti pelihara. Mama mana mau hanyutkan anaknya? Bisa dong kalau dia goyang-goyang di dalam perahu kecil itu, dia bisa terbalik. Tapi dia punya iman yang kokoh dan kuat. Tuhan pasti jaga. Tuhan pasti pelihara. Bagi kita sekalian, sekarang ini lagi goyah banget kan? Berapa banyak orang yang mengalami tekanan ekonomi. Berapa banyak orang yang mengalami sakit, penyakit. Berapa banyak orang yang mengalami kerugian yang besar. Berapa banyak orang yang mengalami bahwa usahanya ditutup, kemudian dia tidak bisa bayar pegawainya. Tapi ketahuilah, Tuhan tahu. Tuhan punya cara. Ketika anak ini dihanyutkan, dia diterima oleh Putri Firaun. Kemudian Putri Firaun pikir, waduh, anak ini harus disusui, harus menyusu. Jadi ada Miriam, saudaranya, kakaknya daripada Musa, yang ngintip-ngintip. Kemudian dia bilang, aku tahu ada mama-mama yang bisa menyusui.
Jadi dia panggil mamanya sendiri. Hebat nggak? Rencana Tuhan itu indah sekali. Ibunya sendiri menyusui dan membesarkan anak ini yang sudah tinggal di istana, diangkat oleh putri Firaun menjadi putranya, tetapi yang membesarkan, menyusui, memelihara adalahnya ibu sendiri. Tuhan tahu kebutuhan kita. Saya ingat akan satu cerita. Ada teman saya di mana kakinya patah. Di dalam perjalanan pelayanan, dia pergi, kemudian ada usaha yang dia sedang kerjakan, kemudian dia lompat dari satu kapal ke kapal yang lain. Apa yang terjadi? Dia jatuh kepleset dan kakinya patah. Dibawanya dia dari luar kota masuk ke Jakarta. Tapi kaki yang patah itu perlu dioperasi. Nah, karena orang ini pernah cancer, jadi dia harus bertanya kepada dokternya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi berangkatlah dia ke Singapura dengan uang yang seminim mungkin. Tapi Tuhan yang suruh kamu pergi ke sana. Dia juga takut. Mau bayar dengan apa ini? Tapi ajaib Tuhan ya. Kalau Tuhan suruh, Tuhan tahu apa yang ada pada kita. Dan apa yang ada pada anak ini, dia tahu. Dia nggak punya uang. Dan dia beri dirinya untuk dioperasi kakinya. Setelah selesai, semuanya selesai, kan dia harus keluar rumah sakit. Ada teman-teman yang jemput dia, ada teman-teman yang dia bertemu di kota itu dan jemput dia di Singapura itu. Kemudian dia harus pergi ke cashier, kan, mesti bayar apa yang dilakukan. Kalau nggak salah ingat itu 18.000 Singapore dollar. Ada seorang teman berkata, sini aku temenin kamu, mau pergi ke cashier, kamu lagi di kursi roda begini, sini aku temenin kamu. Pas di depan cashier, dia udah pikir dari tadi, aduh Tuhan tolong saya, gimana caranya saya mesti bayar ini. Tapi ketika dia berada di depan cashier, itu ibu bilang, kamu duduk di situ aja, saya yang menyelesaikan. Tidak gampang loh, orang menyelesaikan, membayar dengan harga yang sangat mahal. Ibu ini begitu murah hati. Dia lihat anak ini pelayanannya bagus. Dan dia tahu keadaan daripada anak ini. Maka dia bayar semua, lunas. Cash and carry. Tuhan tahu. Kalau kita ada uang, Tuhan tahu. Tapi kalau kita tidak ada uang juga, Tuhan tahu. Dia sanggup mengirimkan orang-orang untuk menolong. Kita nggak usah pakai propaganda, kita nggak usah muka-muka sedih, kita nggak usah WA bilang ini bilang itu, nggak usah. Diam saja, berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan tahu Dia akan mengirim orang yang tepat. Dan saya bersyukur semua dibayar. Ajaib Tuhan. Sebagaimana Musa, kan di luar dugaan, ibunya sendiri menyusui dia. Ibunya sendiri membesarkan dia dengan kasih sayang luar biasa. Dan dia tinggal di istana. Musa menjadi putra daripada putri Firaun ini. Ajaib Tuhan. Jadi kalau ada masa sulit yang kita hadapi saat ini, belajar untuk bersyukur, belajar untuk berdoa, belajar untuk menghadap Tuhan. Sebagaimana Musa mengalami, Tuhan berkata kepadanya, ketika dia berada di burning bush, Tuhan berkata kepadanya, tanggalkan sepatumu, karena tempat di mana engkau berdiri
adalah kudus. Padahal itu kan pasir-pasir nggak bersih banget. Tapi dia katakan tempat di mana engkau berdiri kudus. Mengapa dikatakan kudus? Karena di tempat itu Tuhan mau berbicara kepada Musa. Belajar kalau kita berdoa, kita sedang menghadap Raja di atas segala raja, Allah yang Maha Kuasa. Tempat di mana kita berdiri, tempat di mana kita berada adalah tempat yang kudus. Karena Tuhan menguduskan kita. Roh Kudus itu luar biasa. Dia ingatkan kepada kita segala janji daripada Tuhan. Dan Tuhan itu sangat setia. Dia tidak biarkan kita. Dia tidak tinggalkan kita. Sebagaimana teman saya itu tidak ditinggalkan. Aduh, orang lagi nggak ada duit, mesti belajar, mesti bayar 18.000. Aduh, dari mana datangnya? Tapi karena dia berharap kepada Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan. Ibu yang menolong dia sama sekali tidak tahu bahwa dia tidak ada uang. Sama sekali tidak tahu bahwa dia tidak ada cash. Mau cash di mana, nggak ada duit. Tapi ketika dia berada di depan cashier, dia berkata, biar saya yang selesaikan. Ajaib Tuhan. Bukankah bagi kita sekalian, berapa kali Tuhan buat dalam hidup kita, biar saya yang selesaikan. Tuhan menyelesaikan begitu banyak perkara yang mustahil yang kita hadapi. Tuhan menyelesaikan. Kita menghadapi mungkin anak yang agak tidak mau dengar orang tua. Kita menghadapi kesulitan-kesulitan rumah tangga. Kita menghadapi kesulitan di dalam bisnis. Tuhan yang menyelesaikan. Bagian kita dengan hati yang tulus kita datang kepada Tuhan. Percaya penuh dengan segenap hati, dengan bulat hati kita percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Dalam kitab Keluaran 3 ayat 10. Ketika Musa sudah mengalami 40 tahun ada di istana. Kemudian dia dilatih, dididik, didisiplinkan, diajar oleh Tuhan 40 tahun di padang gurun. Tuhan mengutus dia. Si bayi ini sekarang sudah 80 tahun. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun dan membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Aduh, si Musa, dia senewannya minta ampun. Dia bilang, aku gak bisa ngomong, aku gak bisa berbicara. Tuhan berkata, siapa yang buat lidahmu? Siapa yang buat? Aku akan berikan perkataan. Tuhan berkata, dia bertanya, nanti kalau mereka tanya, siapa nama Tuhanmu? I am, katanya. Aku adalah aku. Saya bersyukur ya. Tuhan berkata, I am. Jadi bukan akan datang, bukan masa lalu, tapi untuk setiap saat, apapun kita yang kita alami. He is the great I am. He is the great aku adalah aku. Dia sanggup menolong. Bukan akan menolong, bukan sudah menolong saja, tapi saat ini juga dia bisa menolong saudara dan saya. Dan Musa akhirnya Tuhan berkata kepada dia, aku menyertai engkau. Jadi Musa ini pergi menghadap Firaun untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah perhambaan agar boleh masuk di tanah perjanjian. Musa itu luar biasa. Aku senang sekali melihat Musa bagaimana dia berkarya, ya. Dari kan udah minder dong. Dia udah 40 tahun di padang gurun cuman mengembalakan kambing domba. Orangnya udah nggak percaya diri. Dia udah minder sekali. Dia merasa tidak punya kekuatan. Tapi kalau Tuhan berkata, aku menyertai engkau, maka Tuhan setia, dia menyertai. Mungkin pada saat ini juga kita merasa kita nggak punya kekuatan lagi.
Kita tidak punya kesanggupan lagi. Kita tidak punya kemampuan lagi. Udah pol abis. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Sekarang kita lihat di dalam kitab Kejadian 22 ayat 5 dan 6. Kita lihat kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, pasti pada saat itu Abraham hatinya pilu. Karena Tuhan berkata, apa yang paling berharga, apa yang kamu paling sayang, persembahkanlah itu kepada aku, kepada Tuhan. Dan itu adalah Ishak. Makanya pagi-pagi benar dia nggak ngomong sama Sarah. Karena kalau dia ngomong sama Sarah, nanti Sarah marah sama dia. Orang didapat dari umur tua, kemudian mau dibawa sebagai persembahan, waduh marah dia. Nanti si Sarah bilang pakai ini dong. Jadi pagi-pagi benar, tanpa dia beritahukan kepada Sarah, dia berangkat bersama-sama Ishak dan pembantunya. Dia ambil kayu korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Bayangkan kayu dia taruh di atas bahu. Ini tanggung jawab. Tapi dia bilang sama hamba-hambanya, kamu tunggu di sini. Nanti aku pergi. Nanti aku akan kembali. Padahal kan Tuhan sudah bilang, anak ini akan dipersembahkan. Kalau secara logika, dia tidak akan kembali. Tapi dia punya iman yang luar biasa. Dia percaya penuh kepada Allah yang berbicara kepada dia. Dia ucapkan kata-kata yang dia tahu Tuhan itu pasti dengar. Semua apa yang ada di dalam hatinya, pergumulannya, kegelisahannya, pedihnya hati, di mana dia mau mempersembahkan yang paling dia sayang. Di dalam hidup kita juga ada yang kita sayang, ada yang kita suka. Apakah itu hobi, apakah itu apa saja, apakah itu benda, barang, apa saja. Kadangkala kalau Tuhan minta kepada kita, maukah kita persembahkan? Tuhan itu sangat baik. Amat sangat baik. Dia latih kita terus-menerus supaya kita berharap kepada dia. Dia ajar kita terus-menerus supaya kita bergantung kepada dia. Dan dia didik kita terus-menerus supaya kita percaya apa yang dia ucapkan. He really mean it. Dia beserta kita dan dia tidak tinggalkan kita. Jadi naiklah mereka. Dia tidak bawa itu hambanya. Karena nanti kalau mereka naik dan pas anak itu mau dipersembahkan, waduh ini hamba ini pikir ini apa-apaan ini dia. Kok anaknya diikat mau dipersembahkan, ada apa? Bisa dihalangi. Makanya kalau orang yang tidak mengerti, lebih baik tinggal di bawah kaki gunung. Abraham pergi dengan Ishak. Dan mereka berdua pasti ngobrol di tengah perjalanan untuk naik ke gunung itu. Mereka pasti ngobrol. Dan obrolan mereka itu, tentu itu anak tanya, "Pak, udah ada kayu bakar, udah ada pisau, mana persembahannya?"
Tetapi Abraham menjawab, Tuhan yang akan menyediakan. Padahal dia tahu ini anakku yang akan aku persembahkan. Tapi dari mulutnya keluar positif, Tuhan akan menyediakan. Dan memang betul, ketika dia mau persembahkan anaknya, malaikat itu berbicara, Tuhan sudah tahu hatimu dan ada yang Tuhan siapkan. Di belukar itu ada domba yang akan dipersembahkan. Puji Tuhan. Di dalam setiap pergumulan dan persembahan yang saudara berikan kepada Tuhan, Tuhan tahu. Dan Tuhan mau saudara dan saya taat dan tunduk padanya. Dia latih kita terus sampai kita menjadi sempurna. Kejadian 22 ayat 11 sampai dengan 14. Demikian bunyinya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Apa yang dilihat? Ada domba tersangkut di belukar. Ketahuilah, ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, ada mahkota duri, belukar duri yang tajam sekali. Karena Tuhan menyediakan kehidupan bagi kita. Semua sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Semua telah dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di mana dia harus berdiri seorang diri, tidak ditolong oleh Bapa. Karena kalau Bapa menolong dia, maka keselamatan tidak akan terjadi. Karena dia harus melakukan seorang diri, menyelamatkan kita umat manusia. Kita bersyukur bahwa di perjanjian lama cerita tentang domba yang tersangkut di belukar. Dan di perjanjian baru kita tahu bahwa ada mahkota yang tersangkut. Mahkota duri yang tersangkut di atas kepala Yesus. Untuk menebus, dialah yang jadi kurban bagi kita. Dialah yang dipersembahkan bagi kita. Agar di dalam dia kita diselamatkan. Kita disembuhkan. Kita ditolong. Kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan. Semua itu karena Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar bersyukur. Kita lihat di dalam kitab suci, di mana Tuhan berbicara kepada Yohanes. Di dalam Injil Yohanes 21, kita tahu bahwa pada saat itu Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku, Simon Petrus? Dia berkata, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. 3 kali dia berkata. Yang kedua juga dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dia juga menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Tapi pada saat ketiga kali ketika ditanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon berkata, engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita hadapi. Pada saat kita berada di puncak kegembiraan kita, puncak kesuksesan kita, Tuhan juga tahu pada saat kita berada di lembah yang paling dalam, di mana kita merasa kita tidak punya kekuatan lagi. Makanya
Simon Petrus berkata, engkau tahu segala sesuatu, apapun yang engkau hadapi saat ini, saudara-saudara yang kekasih. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Kalau saat ini mungkin suamimu tinggalkan engkau. Kalau saat ini pegawai-pegawai mungkin tinggalkan engkau. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Apa yang dia janjikan, dia pasti buat. Kita berhasil dan beruntung. Tuhan tahu. Saya ingat akan satu peristiwa. Ketika itu saya berada di Amerika. Kemudian malam hari ada pelayanan. Tapi biasa kan kalau kita beli di Amerika, saya kan pendek. Celana itu pasti kepanjangan. Jadi mesti alteration, mesti dipermak. Kalau beli baju juga nanti ada yang mesti dipermak. Jadi saya bawa, dan ini mau dipakai malam hari. Tapi itu dia tutup jam 2. Dan karena kesibukan, teman saya yang mengantar, dia lihat, aduh, ini udah jam 4 nih. Ya pasti udah tutup lah, karena dia tutup jam 2. Tapi kami toh lewat itu. Pas kami lewat, puji Tuhan, itu orang yang tutup jam 2, dia punya toko, dia punya tempat yang untuk permak-permak. Pas dia datang, dia ada lupa sesuatu di toko, dia sudah pulang, dia lupa sesuatu di tokonya, dia kembali. Oh, saya bertanya, apakah saya bisa ambil baju saya mau pakai nanti malam. Oh boleh. Dia bilang, boleh. Jadi saya tahu, ini Tuhan tahu kerinduan daripada hatiku. Itu kan soal sepele, cuma dipermak yang saya ingin pakai. Nggak ada arti sama sekali. Tapi karena anaknya, yaitu aku, yang merindukan mau memakainya, Tuhan perhatikan, Tuhan peduli, Tuhan tahu, dia suruh itu ownernya pulang kembali lagi. Dan dia izinkan dia lupa sesuatu untuk mengambil. Dan saya bisa ambil dan saya bisa pakai. Tuhan tahu kerinduan saudara, apa yang saudara inginkan di dalam hatimu. Jikalau engkau dengan tulus melayani Tuhan, dengan kesungguhan engkau mengiring Tuhan, engkau sungguh-sungguh berdoa, Tuhan tahu segala sesuatu. Dia tahu. Kita lihat di dalam Injil Markus 4 ayat 40 berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kan yang mengajak mereka untuk pergi ke seberang adalah Tuhan Yesus. Kan Tuhan yang berkata di dalam Markus 4, marilah kita pergi ke seberang. Tetapi karena di dalam perjalanan, mereka ambil oper. Mereka pikirkan dia ahli dalam kayu, mebel. Kalau kami ahli dalam melaut. Kami hidup melaut. Mereka adalah orang-orang yang suka tangkap ikan, nelayan-nelayan. Jadi mereka hidup lebih banyak di laut, di air. Nah, karena mereka sok tahu banget, mereka anggap Yesus tidak tahu. Jadi dia pergi tidur di buritan. Dia tenang aja pergi tidur di buritan. Ketika terjadi angin ribut, taufan, gelombang besar, air mulai masuk ke dalam perahu itu. Mereka ketakutan, mereka itu akan tenggelam. Mereka lupa ada Yesus di dalam perahu. Tuhan Yesus sudah buat begitu banyak mujizat di depan mata mereka. Bagaimana orang buta dicelikan, orang lumpuh dia buat berjalan, orang timpang dia sembuhkan. Mertua daripada Petrus yang
lagi fever banget, disembuhkan. Sudah banyak mereka lihat. Tapi kok tetap nggak percaya. Sehingga Tuhan berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau saat ini kita mengalami di dalam perahu kehidupan kita, ada badai, ada ombak yang besar, ada taufan, air sudah mulai masuk, seolah-olah kita akan tenggelam. Ketahuilah, di dalam perahu kehidupan kita ada Yesus bersama-sama dengan kita. Ada Yesus yang sanggup menenteramkan danau dan gelombang itu. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia ada di dalam perahu kehidupan kita. Dia yang berkata, jadilah terang. Jadi langsung terang. Dia ada dalam hidup kita. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Hayati firman Tuhan. Dan saudara akan berjalan dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Dari satu keberhasilan ke keberhasilan yang lain. Memang ada masa yang kita alami sulit dan susah. Tapi kalau kita bertahan dan percaya penuh kepada Yesus, Dia yang memberi kepada kita kemenangan. Dia bertanya saat ini, baik bagi saudara maupun bagi saya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Takut kita, keuangan kita menipis. Takut bisnis jalan nggak betul. Takut rumah tangga goncang-gancing. Takut keuangan menipis, sangat menipis. Tuhan bertanya kepada kita, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Semua ada di tangan Tuhan. Dia sanggup ubah. Sama dia ubah pada Yusuf di dalam kitab, di dalam perjanjian lama. Hari ini masih ada di penjara. Keesokan hari dia sudah masuk di istananya Firaun. Mungkin saat ini kita berada dalam kesulitan yang besar. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Besok kita berada dalam keadaan di mana Dia sudah ubah semuanya. Tuhan tahu. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Maka hari ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak mau takut. Saya tahu, Engkau tahu. Tuhan, saya nggak mau lagi tidak percaya. Saya percaya penuh kepadamu. Karena aku tahu, Engkau tahu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berikan kepada kami sekalian kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bisa teduhkan gelombang yang begitu besar. Tuhan tidak terbangun dengan gelombang, dengan suara gelombang, dengan suara taufan, dengan suara yang begitu menakutkan. Tapi Tuhan terbangun ketika murid-muridnya, ketika anak-anaknya berkata, Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Dan kita tahu Tuhan peduli, sangat peduli. Dia teduhkan danau dan mereka berlayar sampai ke seberang dengan pertolongan Tuhan. Biarlah saat ini kita berlayar di dalam ketenangan daripada Tuhan sampai kita tiba di seberang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nikmatilah kata-kata Tuhan tahu, amat tahu, sangat tahu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati.